Biar kami punya hati yang siap untuk menerima firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami menyediakan setiap wadah kehidupan kami Tuhan. Hati yang terus merindukan Engkau. Hati yang terus melekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari sampaikan apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu. Kau yang beracara sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Biar kami bisa fokus akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bisa lambaikan tangan, Shalom. Kita berikan yang terbaik, kita berikan senyum yang terbaik buat Tuhan ya pada malam hari ini. Saudara, tema di bulan September ini adalah Divine Abundance, ya, jadi kelimpahan ilahi. Mungkin banyak yang bertanya, apa Bu kelimpahan ilahi itu gitu ya. Saudara, ketika Saudara masih ingat ketika tanggal 17 Agustus waktu kita ibadah pagi, kita mengangkat tindakan profetik susu, Saudara. Dan Tuhan ingatkan dengan sebuah kelimpahan. Ya. Dan ketika bulan ini, Tuhan lebih lagi detail, kelimpahan ilahi terjadi buat setiap kita, Saudara. Mari kita belajar untuk tahap demi tahap yang Tuhan rindukan terjadi buat setiap kita. Kita mau baca dari Yohanes 10 ayat 10. Ya, kita baca Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan di ayatnya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dikatakan di ayat ini bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberi hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau saudara bisa baca di ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, di sini dalam ayat 11 dikatakan memberikan nyawanya. Tuhan memberikan seluruh kehidupannya buat setiap kita. Dan dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mungkin kalau kita mendengar dengan kata melimpah, kelimpahan Saudara, kita berpikir langsung materi gitu ya. Aku butuh ini Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Ya, setiap kita punya kebutuhan, Saudara. Saya juga ada kebutuhan, Saudara, setiap kita punya kebutuhan. Dan yang Tuhan rindukan buat setiap kita pada malam hari ini adalah Tuhan memberikan kepada kita kelimpahan ilahi. Dan yang menjadi kerinduan Tuhan buat setiap kita adalah apa, Saudara? Supaya kita bisa berdiri dengan kuat dan kokoh dan tidak terombang-ambing. Dan dikatakan di ayatnya ada kelimpahan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tapi apakah setiap kita menyediakan setiap wadah kehidupan kita? Ketika Tuhan berkata, ya, aku mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, bukan sedikit Saudara, tapi kelimpahan yang kita lihat, kelimpahan yang sangat besar terjadi buat setiap kita dan Tuhan mau limpahkan buat setiap kita. Tapi apakah setiap kita mau untuk terus rela dibentuk karakter kita sehingga kelimpahan ilahi itu ada dalam kehidupan kita? Saudara, saya baca dalam terjemahan FHYH ya, dikatakan, maksud pencuri ialah mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Maksudku ialah memberi hidup kekal dengan segala kelimpahannya.
Saudara, dikatakan pencuri. Ya, setan berusaha menarik setiap kita. Berusaha untuk kita nggak denger-dengeran dengan suara Tuhan. Berusaha untuk kita nggak dekat sama Tuhan. Menarik setiap kita. Dengan apa, saudara? Dengan permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Dengan apa yang kita hadapi sehari-hari. Ya, ada intimidasi, ada masalah, ada apa yang kita pikirkan, ada apa yang kita hadapi. Mungkin dengan keluarga kita, teman kita. Masalah keuangan kita, saudara. Tapi sekali lagi Tuhan berikan kepada setiap kita. Sumber kelimpahan itu ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau memperlengkapi setiap kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa, bukan karena kemampuan kita sendiri, saudara. Kita bisa berdiri dengan kuat dan kokoh. Ya. Saudara, saya cari apa itu kata berkelimpahan. Ya, dalam bahasa Yunani berarti adalah sangat tinggi, melampaui ukuran, lebih dan berlebih. Ya. Kuantitas yang begitu melimpah. Yang ilahi yang Tuhan mau curahkan dalam seluruh kehidupan kita apa, saudara? Ya, kita mau baca ya dalam Yohanes 17 ayat 3. Ya, tadi dikatakan di dalam terjemahan FHYH ya. Maksudku ialah memberi hidup kekal dengan segala kelimpahannya. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita mengenal Yesus, kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal oleh Yesus. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Saya percaya semua saudara tahu akan hal ini, saudara. Tapi apakah dengan semua yang Tuhan lakukan dalam seluruh kehidupan kita, jangan kita menjadi orang yang biasa-biasa aja, saudara. Ya. Ketika kita kecewa, kita gak mau pelayanan. Ketika kita ada sesuatu, kita mundur. Kita terdiam, kita stuck di tempat. Atau kita merasa aku gak bisa berbuat apa-apa. Saudara, mungkin itu dirasakan setiap kita pribadi demi pribadi. Ya. Tapi apakah yang menjadi respon hati kita ketika kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mau ikut kedagingan kita? Ya udah, aku gak mau pelayanan misalnya ya. Ya udah, aku mau berhenti. Ya udah, aku semua hal-hal yang kita pikirkan yang daging. Ya. Itu yang menjadi, jangan sampai itu menjadi prioritas nomor 1 dalam kehidupan kita. Sedangkan Tuhan berkata apa? Aku mempunyai hidup. Aku memberi kelimpahan ilahi dalam hidupmu. Ya, itu saudara. Jadi hari ini kita mau belajar. Ketika kelimpahan ilahi Tuhan mau curahkan buat setiap kehidupan kita. Bagaimana wadah kehidupan kita. Ya. Kadang kita apa, saudara? Daging kita jauh lebih kuat. Ya. Kita bisa marah. Ya. Kita bisa jadi orang egois. Kita bisa menjadi orang yang sombong. Kita bisa menjadi orang yang aku mau ini, aku mau melakukan ini. Terserah orang lain mau seperti apa gitu ya. Tapi kita mau belajar hari ini. Ketika Tuhan memberikan kelimpahan ilahi itu dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa rendah hati di setiap proses kehidupan kita? Kadang kita memberontak, daging kita gak kuat, saudara. Daging kita memberontak, Tuhan kok seperti ini? Kok keadaannya seperti ini? Apakah kita bisa untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Ya. Ada sebuah ayat dikatakan, ya, Kolose 3 ayat 2-3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tuhan mengajarkan kepada kita apa, saudara? Mari pikirkanlah hal-hal
yang dikatakan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, dengan pikiran kita, saudara ya, kadang kita diintimidasi dengan keadaan. Kita bisa menjadi orang yang berubah, apa lewat pikiran kita yang terintimidasi. Kita bisa berubah dari sukacita menjadi tidak sukacita karena apa? Karena pikiran kita, saudara. Kita bisa menjadi orang yang mungkin tiba-tiba berbuat sesuatu yang tidak baik karena diolah dengan apa, saudara? Dengan pikiran kita. Oleh karena itu mari setiap kita berdoa, Tuhan, biar pikiranku dikuasai oleh Tuhan. Saudara, kalau setiap pagi jam 5 pagi saudara perjamuan, saya selalu diingatkan Tuhan apa? Berdoa. Mari punya karakter Kristus. Kita punya pikiran Kristus. Karena kalau kita nggak bisa dikuasai, kita nggak bisa tunduk dengan otoritas Tuhan, saudara. Pikiran kita terlalu kuat. Kita sulit untuk tunduk. Kita sulit untuk bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi ketika kita masuk ke dalaman Tuhan lebih lagi. Ketika kita mau Tuhan bawa aku masuk di dalam aliran sungai-Mu gitu ya. Ya perlu sesuatu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita berkata hidupku milik Kristus. Saudara, yang bisa melihat kita berubah siapa saudara? Diri kita sendiri atau orang lain? Bisa jawab? Diri kita sendiri atau orang lain? Orang di sekeliling kita yang bisa melihat kita berubah. Oleh karena itu, dengan tema bulan ini saudara, Tuhan mau setiap kita yang masih terbelenggu dengan semua hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan mau katakan, nah, akulah hidup, akulah kelimpahan itu. Ya saudara, kalau mati gitu ya, beku, dingin, gak bergerak gitu ya, gak bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau hidup saudara, ada kehangatan, ada gelora cinta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin ada saat gitu ya, dikala kita menghadapi sesuatu. Ada saat mungkin saudara merasakan letih, saudara merasakan gak semangat gitu ya. Siapa yang bisa memotivasi dirimu saudara? Saudara, kemarin saya pelayanan di Jogja saudara. Ya pagi hari sesudah doa pagi saya berdoa. Saya berdoa dan pagi itu saudara saya tuh sedikit gak enak badan gitu ya. Saya mau ya beristirahat sebentar, saya bilang cuma 10 menit 15 menit. Tapi dalam hati saya Tuhan berkata, nak ini goalmu loh hari ini. Kamu pelayanan loh hari ini gitu ya. Tiba-tiba ya saudara, saya tuh bisa jadi semangat banget gitu ya. Tiba-tiba yang sakit itu udah saya lupakan udah gitu ya. Tiba-tiba saya semangat dan saya bilang, oh iya Tuhan, aku harus mempersiapkan semuanya dengan baik untuk hari ini. Saudara, ketika Tuhan berkata dalam kehidupan kita, ya lewat hati kita, lewat orang di sekeliling kita, mungkin 1-2 kata berkata, itu bisa untuk mengubahkan setiap kita. Amin saudara. Ya. Tapi jangan sampai saudara, dengan yang dikatakan pencuri datang untuk mengambil, mencuri dan membinasakan, kita jadi gak bisa mendengar suaranya Tuhan. Karena apa? Hidup kita terbelenggu, hidup kita dikuasai oleh keegoan kita sendiri. Ya. Hari ini kita mau belajar tentang Saul. Ya, kita mau belajar tentang Saul, kita mau baca dari 1 Samuel 15 ayat 17. 1 Samuel 15 ayat 17 dikatakan, PPT-nya ada? Nah, ada. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Sekali lagi saya bacakan saudara, sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel?
Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Saudara, kalau saudara baca ini ya, saudara dikatakan tadi ya, bahwa bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Kita belajar dari kehidupan Saul. Ya. Kehidupan Saul ketika ya di ayat ini saudara, Samuel berkata gitu ya. Dikatakan bahwa mungkin waktu itu ya saudara ya, Saul itu mungkin mempunyai perasaan gak percaya diri gitu ya. Mungkin minder gitu ya. Bahwa aku tuh dipilih Tuhan. Tapi aku merasa kecil gitu ya. Aku tuh gak ada apa-apanya. Tapi kok Tuhan pilih aku? Ya, nanti saudara kita bisa belajar, kita bisa baca. Ya. Mungkin dari setiap kita pun seperti itu saudara. Ada rasa kurang percaya diri. Ataupun ketika kita dipilih oleh pemimpin kita. Emangnya saya bisa gitu ya. Emangnya saya mampu gitu ya. Saudara, Tuhan tuh suka buat kejutan tiba-tiba gitu ya saudara ya. Tiba-tiba Tuhan mau seperti ini. Ya. Jangan sampai saudara kita bilang ini aku utuslah dia gitu ya. Ini aku utuslah aku, ini aku utuslah dia gitu ya. Kita kadang mengalami apa ketika segala sesuatu yang terjadi. Ketika Tuhan meminta sesuatu, mungkin kita merasakan gentar. Kita merasakan takut gitu ya. Tapi ayat ini mengingatkan setiap kita. Saul, mungkin waktu itu ada roh tertolak. Saul mempunyai roh yang gak percaya diri. Seberapa dari kita, ya mari kita koreksi gitu ya. Apakah ketika ada waktu-waktu, apakah aku bisa? Tapi saudara dikatakan di ayat ini, tapi Tuhan sudah memilih Saul untuk menjadi seorang siapa saudara? Seorang raja. Pilihan Tuhan sama dia. Mungkin ketika nanti kita baca di ayatnya, siapa dia? Emangnya dia bisa menyelamatkan gitu ya. Kita mau baca ya dari 1 Samuel 10 ayat 26 dan 27 ya. Dikatakan, Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Saudara, ayat ini juga ya ketika kita baca saudara, Saul pulang ke Gibea bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Ketika dia dipilih oleh Tuhan, dia diperlengkapi oleh Tuhan. Dan buat setiap kita hari ini juga belajar saudara, ketika Tuhan memilih setiap kita, pasti Tuhan memperlengkapi setiap kita. Amin saudara. Ya, dalam keadaan apapun, di dalam segala sesuatunya. Tapi di sini dikatakan saudara, orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Di sini apa saudara? Saul pura-pura tuli. Saul gak mau dengar gitu ya. Ada sesuatu dalam hatinya yang seperti tadi, aku tuh gak ada apa-apanya. Orang di sekeliling aku berkata, apakah orang ini bisa menyelamatkan kita? Saudara, mungkin kita juga mengalami hal seperti itu gitu ya. Sampai akhirnya nanti kita mau belajar saudara, ketika Saul diminta Tuhan untuk mengalahkan suku Amalek, Saul lebih takut kepada rakyat daripada kepada Tuhan. Karena apa saudara? Ada sesuatu perasaan tertolak dalam hidupnya. Sehingga dia lebih mementingkan takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Yang jadi apa saudara? Di sini dikatakan di ayatnya ya. Saya bacakan 1 Samuel 15 ayat 20.
Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Padahal perintah dari Tuhan adalah apa? Semuanya harus dimusnahkan. Ya. Dan kita baca di ayat 23. "Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja." Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan itu." Saudara, di sini kita belajar. Apakah kita lebih takut dengan Tuhan? Apa kita lebih takut dengan manusia, saudara? Kadang ketika kita takut dengan manusia, kita mendengarkan banyak perkataan apa kata orang. Banyak argumen di dalam kehidupan kita, gitu ya. Saya masih ingat, saudara, peristiwa beberapa tahun yang lalu. Kalau saudara masih ingat ketika Pak Daniel memberikan kepada setiap kita pin Roh Kudus yang kecil, saudara. Ya. Pada waktu itu beliau berkata kepada saya, "Ayo kita cepat buat pin ini," gitu ya. Tapi saudara, waktunya tuh sangat mepet banget, saudara. Buat saya itu nggak bisa bikin gitu ya. Saya bilang, mana bisa jadikah seperti yang mau gitu ya. Tapi Pak Daniel tuh ngambil pusing sama saya, saudara. Dia langsung meminta yang lain, "Tolong buatkan ini dan hari yang dia mau." Waktu itu kalau nggak salah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya. Hari itu harus jadi dan harus dibagikan kepada setiap jemaat. Dan saudara tahu, ketika pin itu dibagikan, ada jaminan yang dibagikan. Coba kok Pak Daniel dengerin kata saya gitu, saudara ya. Dia nggak akan jadi seperti yang Tuhan mau. Tapi mari kita belajar sebagai sebuah warisan ya. Ada keteguhan hati yang Tuhan mau ada dalam seluruh kehidupan kita. Melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan apa yang menjadi rencananya. Kadang kita apa? Toleransi dengan banyak keadaan. Benar gak ya gini ya? Apa ini gini ya? Tapi bukan berarti gini. Pokoknya aku gak mau dengerin kata orang. Yang benar aku sendiri. Enggak juga, saudara. Tapi mari belajar. Seperti firman Tuhan di minggu yang lalu apa? Kita punya hati yang murni. Kita punya hati yang tulus di dalam kita melayani Tuhan. Saudara, di sini ya, di ayat ini kita belajar tentang Saul, saudara. Apakah setiap kita juga, saudara, ya, untuk kita mau menerima kelimpahan ilahi yang daripada Tuhan, hati kita harus dibereskan, saudara. Seberapa dari kita yang hari ini hati kita terbelenggu, yang tahu isi hati kita ya cuman kita, saudara, dan Tuhan. Kadang mungkin orang sekeliling kita gak tahu apa yang menjadi keberadaan hati kita. Ya. Mungkin kita ada marah, ada kecewa, ada luka di masa lalu yang harus kita bereskan, saudara. Mungkin gini, saudara, saya tuh belajar gitu ya. Ada seorang yang mempunyai luka ketika masa kecil ya. Bukan di sini, saudara, saya lagi belajar gitu ya. Anak itu menerima untuk usia 1-5 tahun itu ya, saudara. Mereka menerima semua apa yang diberikan ya oleh orang tuanya. Dan ketika dia dimarahin sama orang tuanya, ketika dia dimarahin oleh ayahnya, dia cuma bisa apa? Nangis, cuma bisa mungkin teriak, cuma bisa berkata 1-2 kata gitu ya. Tapi ketika itu tidak dibereskan sampai besar, saudara.
Ketika dia diomongi sama ayahnya aja satu kata dua kata yang menyinggung dia bisa begitu sangat marah. Dia bisa begitu sangat tersinggung, saudara. Dan kita kan belajar, saudara. Ada apa? Ada luka di masa kecil. Ada luka di masa-masa yang lalu. Nah, mari koreksi setiap kita untuk kita menerima yang Tuhan mau pembentukan Tuhan. Mari setiap kita, imam-imam Tuhan, bereskan hati kita. Ada luka, ada hati yang harus dibereskan. Sehingga apa, saudara? Semua yang terbelenggu, semua yang mengikat hidup kita bisa dibebaskan. Ya. Mungkin kita banyak curiga dengan orang. Mungkin kita banyak persepsi yang negatif dengan orang. Mungkin kita punya masa lalu yang gak baik gitu ya. Mungkin kita dulu suka dibohongin. Mungkin kita terus dulu pernah dikasih pengharapan tapi gak pernah jadi gitu ya. Jadi gak bisa percaya dengan orang. Dari Saul ini kita belajar, mari bereskan setiap hati kita. Ya memang saudara bereskannya gak instan, tapi apa? Yang tadi sejak awal dibagikan, mari punya roh kerendahan hati untuk kita mau terus dibentuk oleh Tuhan. Yang jadi bukan daging kita, tapi yang ilahi itu keluar dalam kehidupan kita. Apa saudara? Ada roh hikmat, roh kebijaksanaan, buah-buah roh terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita dikuasai oleh 7 roh Allah, menyertai seluruh kehidupan kita. Mungkin ada pembentukan, ya, ada proses yang kita hadapi. Tapi apakah kita bisa untuk melewati semuanya bersama dengan Tuhan dan kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Next, berikutnya, PPT berikutnya, ya, kedekatan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita mau baca dari Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Dikatakan di ayat 14, saudara. Di ayat 13 dikatakan, ada kedewasaan penuh. Di ayat 14 dikatakan apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. Jadi menjadi kerinduan Tuhan adalah apa? Mari Tuhan limpahkan, kelimpahkan yang ilahi terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Supaya kita apa saudara? Demikian kita menangkap itu, Tuhan aku terima. Ada yang ilahi yang Tuhan berikan, menguasai seluruh kehidupan kita. Supaya apa saudara? Kita berdiri dengan kuat dan kokoh. Seberapa dari kita saudara yang kadang kita tergoyahkan dengan keadaan. Kita gak puas dengan keadaan. Kita melihat keadaan ini aku gak puas. Melihat keadaan ini aku gak bisa. Aku tersinggung gitu ya. Tapi seberapa dari kita yang kita mau berkata, Tuhan aku mau berdiri dengan kuat dan kokoh. Panggilan kita sebagai imam-imam Tuhan. Mari berdiri dengan kuat dan kokoh. Ya. Membawa pendamaian, melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita dipulihkan untuk belajar memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memperlengkapi setiap kita, saudara. Yang kedua, ya, dikatakan kedewasaan dalam Tuhan, mengetahui kebenaran dan melakukan kebenaran dalam hidupnya. Mengetahui kebenaran dan melakukan kebenaran di dalam hidupnya.
Dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya. Mari terus belajar. Jangan terus saudara ayatnya berkata, terus disuapin gitu ya. Tapi mari setiap kita belajar dewasa di dalam Tuhan. Di dalam pelayanan, di dalam kita hidup bersama, kadang ada gesekan dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah kita mau sama seperti yang mereka lakukan? Atau kita mau belajar, Tuhan, aku mau belajar dengan hikmat-Mu. Aku mau belajar bijaksana seperti yang Engkau mau. Yang kedua, kita mau belajar ya dari Yohanes 4 ayat 3 sampai 8. Ini tentang wanita Samaria. Ya. Dikatakan, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di sini dituliskan saudara, ya Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Dan dikatakan di ayat ini, ayat 4 ya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nanti kita baca di ayat ini, di ayat selanjutnya bahwa Tuhan ketemu dengan wanita Samaria. Di sini dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Ya. Kata harus saudara, Tuhan bertemu dengan wanita Samaria ini. Ya. Dan yang saya belajar dari ayat ini saudara, Tuhan sangat ingin bertemu dengan kita. Tuhan sangat ingin memulihkan setiap kita. Tapi apakah kita mau terus dipulihkan Tuhan? Ya, kalau kita belajar, ya kita lihat seperti bejana yang terus dibentuk sama sama pengrajin ya saudara ya. Dibentuk terus gitu ya. Oh yang sebelah sini kurang bagus, dibentuk lagi. Oh yang sebelah sini kurang simetris gitu ya, dibentuk lagi. Memang dibentuk gak enak saudara. Tapi Tuhan mau setiap kita seperti belajar dengan wanita Samaria ini, ia harus melintasi daerah Samaria, bertemu dengan wanita Samaria ini. Ya. Ayat berikutnya kita baca ayat 6. Ya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Dan pada jam 12 siang, saudara, Yesus bertemu dengan wanita Samaria ini. Ya jam 12 siang tengah hari ya saudara ya. Mungkin cuacanya panas mungkin ya gitu ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria ini. Ya, kita baca ya next. Kita baca saudara, ya tidak ada di PPT, kita baca ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, Yesus di sini berbicara bukan air yang terus ditimba oleh wanita Samaria ini, tapi Yesus berkata tentang air kehidupan yang Tuhan mau berikan buat wanita Samaria ini, saudara. Sampai di ayat 14 Tuhan berkata, ya, barang siapa minum air ini ia tidak akan haus lagi. Saudara, kita belajar dalam menghadapi hidup ini ya saudara ya.
Ketika kita menghadapi hal-hal ya, seberapa kita yang nggak puas gitu ya. Ya mungkin saya juga seperti itu, saudara. Mungkin kita juga seperti itu ketika misalnya kita punya motor, kita pengen punya mobil. Kita punya rumah, pengen punya rumah yang lebih besar. Nggak habis-habis, saudara. Ada pengen ini, kita nggak puas, kita pengen ini. Udah ada ini nggak puas, kita pengen yang lain gitu ya. Ada dalam kehidupan kita seperti itu, saudara. Dan Tuhan mau membawa setiap kita dengan wanita Samaria ini. Ya, kita baca di ayat 15. Ya. Kita baca 15 sampai 18. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dan dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, wanita ini sudah mempunyai 5 suami, saudara. Dan yang ada pada sekarang bukan suaminya. Ya saya gak tahu apa yang terjadi, saudara. Mungkin yang suami pertama ya kurang ini, yang kedua ada sesuatu, yang ketiga, keempat, kelima gitu ya. Sampai wanita ini tidak merasa puas dengan keadaannya, saudara. Sampai dikatakan bahwa apa? Yang sekarang adalah bukan suaminya ya. Yang ada, sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Ada ketidakpuasan di dalam hidup wanita Samaria ini. Karena apa? Mencari hal-hal duniawi yang terus mencari dan mencari, saudara. Dan yang Tuhan mau kepada wanita Samaria ini, Tuhan berkata, minumlah air ini dan engkau tidak akan merasa haus lagi. Di sini kita mau belajar apa, saudara? Tuhan memberikan kepuasan dalam seluruh kehidupan kita. Kadang kita menginginkan banyak hal dalam kehidupan kita. Mari bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan sampai, saudara, dengan semua yang Tuhan berikan kepada setiap kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Bukannya membuat kita dekat sama Tuhan, tapi menjadi jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena semua hal-hal yang kita rindukan, ya, gak pernah puas dengan keadaan. Kalau kita cari Tuhan, saudara, di situ kita bisa mengalami sesuatu hal. Aku punya Yesus, Yesus yang melengkapi, Yesus yang memenuhi, Yesus sumber kelimpahan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mempunyai keinginan, ketika kita mempunyai segala sesuatu, mari kita sodorkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadi apa, saudara? Bukan lagi keegoan kita, bukan lagi yang menjadi apa kedagingan kita yang terus tumbuh, tapi apa? Yang ilahi itu terus ada dalam kehidupan kita. Dan sebuah ayat ya yang Tuhan ingatkan dari wanita Samaria ini adalah, saudara, dikatakan dalam ayatnya yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa, saudara? Mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Saudara, ketika kita memberikan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, kita tidak menjadi orang yang terus memuaskan kedagingan kita. Tapi Tuhan memberikan, nak, aku berikan kepadamu mata air kehidupan itu yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kita bisa berkata, aku berdoa buat orang di sekelilingku. Aku memberkati orang sekelilingku. Saudara,
Ketika daging kuat, respon kita lebih fokus kepada siapa saudara? Kepada diri kita sendiri. Tapi ketika yang ilahi itu ada dalam kehidupan kita, kita bisa untuk menjadi seperti ini. Ada mata air dalam kehidupan kita yang kita bisa berikan kepada banyak orang. Saudara, kita belajar 5 roti dan 2 ikan. Ketika ada di tangan Tuhan, terjadi apa saudara? Pelipat gandaan. Tapi ketika mungkin ya 5 roti 2 ikan itu enggak dikasih ke Tuhan Yesus, anak ini makan roti itu dan dia menjadi kenyang dan sudah cukup di situ. Tapi ketika kita taruh di tangan Tuhan, pelipat gandaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hidupku. Mari sama-sama kita mau katakan, perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hidupku. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Waktu itu dikatakan, ya ketika saudara tadi baca di awal, murid-muridnya pergi ke kota lain untuk mencari makanan. Ya. Di sini Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi hari ini kita belajar ada air kehidupan yang memancar dalam kehidupan kita. Kelimpahan ilahi itu ada. Dan yang kedua adalah makanan. Dan Tuhan berkata makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Biarlah saudara ayat ini makananku. Biarlah setiap kita ya, melakukan kehendak Dia yang mengutus. Setiap kita ada dimanapun kita berada. Ya. Saudara, ketika kita mengalami ya, aku rindu akan Tuhan, aku ada dipuaskan di dalam Tuhan. Yang kita kejar apa saudara? Yang kita kejar adalah Tuhan, benar gak saudara? Tapi kalau aku puas dengan hal-hal duniawi, yang kita kejar apa? Hal-hal duniawi. Jadi mari belajar. Punyalah haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi bagian kita, kita punya respon hati yang benar. Yang terakhir kita baca saudara, prinsip untuk mengalami kelimpahan. Yang pertama adalah percaya dan pegang janjinya. Percaya saudara, percaya tetap sama Tuhan dengan semua rencananya. Yang kedua adalah hidup taat dan setia. Yang ketiga, memberi dengan sukacita. Yang keempat adalah nari, terus naikkan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kelima, fokus dengan Tuhan sebagai pemberi sumber segala sesuatu. Mari pegang ini saudara. Mungkin ini Bu udah pernah terdengar, saya sering dengar ini gitu ya. Tapi apakah kita sudah melakukan? Berjalan dengan pengucapan syukur, tetap taat dan setia, percaya dan pegang janjinya. Setiap kita pasti ada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pegang janjinya. Jangan pernah tawar saudara dengan semua janji Tuhan. Tuhan akan genapi janjinya ya. Ya mungkin gini saudara, Tuhan berkata nak, maju 3 langkah ke depan gitu ya. Tapi kalau saudara maju 1 langkah, apakah itu tergenapi? Ya mungkin mundur gitu ya. Oleh karena itu saudara, mari terus berjalan seirama dengan Tuhan. Terus maju, jangan berhenti saudara. Jangan stuck di tengah jalan. Jangan ada yang berhenti di tengah jalan. Jadilah dewasa di dalam Tuhan. Dan saya percaya, lewat kelimpahan ilahi yang Tuhan berikan buat setiap kita, semua yang terbelenggu dibebaskan. Dan ada mata air dalam kehidupan kita yang kita bisa bagikan ke orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang di sekitar kita bisa berkata, kok dia berubah ya? Kok dia semakin bijaksana? Kok dia lebih berhikmat? Kalau saya ada bersama dia kok ada damai, ada sukacita. Kok lewat omongan yang dia bicarakan, kok hati saya diteduhkan.
Itu saudara, mata air keluar dalam kehidupan kita. Jangan sampai saudara, ketika kita ada, saya gak mau deket dia. Kenapa ya kok ada dia? Kok jadi gak nyaman ya? Kok gak damai ya? Kok gak damai sejahtera ya? Gitu jangan saudara. Tapi ketika kita ada dimanapun, ada sumber mata air dalam kehidupan kita. Dan kita mau berkata, bersama Yesus, kita pasti dimampukan semuanya menuntaskan sampai garis akhir dengan kuat. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Mari sama-sama saudara ambil beberapa waktu ketika Tuhan ingatkan setiap kita ada hati-hati yang harus dibereskan. Mari cari isi hati Tuhan. Mungkin Tuhan ingatkan, nak, mari lepaskan semua yang membelenggu hidupmu, yang membuat engkau tidak bisa bebas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian segenap hidup, segenap nafasku. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Ku serahkan semua. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mesbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Dalam setiap langkah Kau ada. Saudara, ketika saat ini Tuhan mengingatkan ada hal-hal yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Biar kita mau belajar pada malam hari ini, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada hal-hal masa lalumu yang tidak enak terjadi. Ada hal-hal yang membuat engkau diabaikan. Ada yang membuat engkau tidak dihargai. Ada yang membuat engkau merasa aku sendiri. Saat ini Tuhan berkata, mari bereskan setiap hatimu. Hanya Engkau yang tahu apa yang menjadi keadaanmu dan Tuhan tahu. Mari bawa sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi sandaran dalam seluruh kehidupan kita. Mari bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan kita mau katakan, Tuhan bentuk aku, bawa aku terus masuk dalam rencana
membiarkan kita terlena dengan keadaan kita. Tapi ketika kita punya hati yang merindukan, Tuhan akan membentuk kita menjadi bejana yang indah, yang semakin indah, menjadi bejana yang terus dipakai sebagai alatnya yang ajaib. Kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjamah setiap kami Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, jamaah-Mu mengubahkan setiap kami. Mungkin saudara merasakan, aku terlalu sombong, aku terlalu orangnya terlalu punya sifat yang gak baik. Mari terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan setiap kita, asal kita punya hati yang rindu. Gak ada kita yang sempurna, gak ada dari kita yang sempurna saudara. Ada karakter-karakter yang terus Tuhan mau bentuk, sehingga kita menjadi anak-anak yang dewasa, yang terus berdiri dengan kokoh, yang terus ada di dalam pembentukan Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau. Biar keluar dari hati kami Tuhan pujian dan penyembahan yang terus mengagungkan Engkau di dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau yang membawa kami saat ini. Kami mempunyai sayap-sayap yang terus terbang untuk lebih tinggi lagi. Kami terus mengarahkan mata kami kepadamu Tuhan, untuk kami terus naik Tuhan, meraih semua yang menjadi kerinduan dan isi hati-Mu. Buat hati kami terus bergelora akan Engkau Tuhan. Cinta kami yang saat ini sudah mulai redup dikembalikan. Kami punya hati yang
dan melayani Engkau, karena Engkau sumber kelimpahan dalam kehidupan kami. Dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau. Dengan segenap hidupku, ku sembah Kau. Dengan segenap jiwaku, dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau. Dengan segenap hidupku. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Setiap firman yang dibagikan Tuhan, biar tertanam di tanah yang bertumbuh dengan subur. Setiap kami menghasilkan buah-buah yang sangat lebat. Tidak ada yang menjadi kerdil Tuhan. Tidak ada yang buahnya tidak bertumbuh, tapi setiap buah bertumbuh dengan sangat lebat. Terima kasih Bapa. Kelimpahan ilahi terjadi dalam kehidupan kami. Kami punya Allah yang hidup, yang terus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin.